Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Aldisan dengan NIM 21180048 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Tugas menganalisa permasalahan pendidikan di Indonesia. Fenomena atau faktor permasalahan pendidikan Indonesia, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan, upaya penanggulangan permasalahan. Yang pertama, pemerataan pendidikan di Kalimantan. Judul artikel, pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Kedua, adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Dan ketiga, mengenai kurangnya tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan di Banua. Tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kurang fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama, keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik, akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang luas dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Yang kedua, faktor SDM atau sumber daya manusia. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kurangnya SDM seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Upaya penanggulangannya, yang pertama, sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi. A. SD kecil pada daerah terpencil. B. Sistem guru kunjung. C. SMP terbuka. Yang kedua, pengelolaan pendidikan tenaga pendidik. Tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Yang ketiga, memperbaiki fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Karena secara psikologis, seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Yang kedua, pemerataan pendidikan di Sulawesi Tengah. Judul artikelnya, pemerataan guru, masalah serius di Sulawesi Tengah. Pemerataan guru dan fasilitas pendidikan masih menjadi masalah serius di Sulawesi Tengah. Guru lebih bertumpuk di ibu kota provinsi dan kabupaten atau kota, kata anggota Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah Sakina Al-Jufri di Palu, Rabu. Terutama guru matematika. Banyak sekolah yang menangis minta guru matematika. Katanya politisi perempuan dari Partai Keadilan Kesejahteraan atau PKS itu mengatakan selama ini daerah yang paling banyak kekurangan guru terdapat di
Kabupaten Sigi yang wilayahnya masih terpencil. Dia juga mengatakan bahwa ada pula daerah yang memiliki guru tapi tidak ada rumah dinas. Sakinah mengatakan guru tersebut terpaksa pulang pergi hingga belasan kilometer dari tempat mengajar. Tidak mungkin mereka nginap di rumah penduduk. Bagaimana guru bisa betah mengajar di pelosok kalau tidak ada tempat tinggal? Otomatis ini ikut mempengaruhi semangat mengajar, katanya. Hal yang sama juga dikemukakan anggota Komisi 6, Komisi 4 Mulyadi Latwan. Dia mengatakan di daerahnya, di Toli-Toli juga masih ada beberapa desa yang kekurangan guru. Lebih banyak guru honor daripada guru pegawai negeri sipil. Faktor permasalahan yang pertama, keterbelakangan sarana. Sekolah yang berada di pelosok sangat susah dalam memenuhi jumlah guru yang diperlukan dalam mengajar. Dikarenakan kurangnya fasilitas dan prasarana yang memadai untuk mencapai sekolah tersebut dan tidak tersedianya rumah dinas bagi guru yang berasal dari luar daerah tersebut, yang membuat jauh dan lamanya waktu yang ditempuh oleh guru tersebut untuk mencapai sekolah. Yang kedua, faktor SDM atau sumber daya manusia. Kurangnya tenaga pendidik di daerah tersebut juga memicu permasalahan tersebut karena harus meminta tenaga pendidik yang berasal dari luar daerah tersebut. Upaya penanggulangannya pertama, perbaikan sarana. Kekurangan fasilitas menjadi masalah bagi setiap sekolah yang berada di pelosok yang juga mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah tersebut. Dengan adanya sarana dan fasilitas yang memadai juga akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik, memberikan fasilitas yang nyaman, kesejahteraan para tenaga pendidik. Yang ketiga, kualitas pendidikan di Maluku. Judul artikel, Kualitas Pendidikan Maluku Terpuruk di Indonesia. Komisi DPR Maluku menyatakan keprihatinannya dengan persoalan kualitas pendidikan di daerah ini yang masuk kategori terpuruk di Indonesia akibat tidak berfungsinya evaluasi kompetensi guru atau EKG. Dari 34 provinsi di Indonesia, Maluku masuk ranking terakhir uji kompetensi guru tingkat nasional tahun 2018. Kata Ketua Komisi DPRD Maluku, Satyah Uluputi di Ambon Sabtu. Padahal dalam struktur Kemendikbud sudah ada perangkat untuk melakukan evaluasi terhadap guru, seperti sistem pengawasan sekolah. Namun melihat kondisi seperti ini, menggambarkan pengawasannya lemah. Beberapa hal yang disampaikan Kadisdikbud Maluku dalam rakor dengan komisi yang paling utama adalah beberapa daerah di Maluku masih banyak muncul masalah kekurangan tenaga guru. Kita baru melihat dari sisi kuantitatifnya, sedangkan untuk sisi kualitatifnya, Komisi D akan menggelar rapat bersama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan agar kita lebih tahu lagi sesuai basis data dan mengali akar permasalahannya sesungguhnya, ujar Saat-Dia. Pihak Dikbud Maluku juga mengakui masih kurangnya pelatihan guru, kurangnya KKG, dan minimnya pelatihan peningkatan kapasitas guru. Selain itu, beberapa guru di bagian kejuruan juga mengakui bahwa guru-guru produktif masih sangat terbatas, kualitasnya juga masih di bawah. Faktor permasalahan yang pertama, rendahnya pendidikan dan kepelatihan guru dan kualitas guru. Pemerintah masih teramat sedikit mengalokasikan dana APBN ke daerah terpencil untuk dana pelatihan guru. Mengakibatkan banyaknya tenaga pendidik kurang kompeten dan juga kualifikasi guru tidak setara sarjana, mengakibatkan keilmuan yang dimiliki guru tidak memadai dalam bidang studi yang diajarkannya.
Upaya penanggulangannya yang pertama dengan memberi dana yang cukup agar terdapat pelatihan bagi guru. Kedua, mengirim para guru untuk mengikuti seminar atau workshop. Yang ketiga, melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap guru. Selanjutnya, mengajar atau membimbing para guru agar dapat mengajar dengan baik. Yang keempat, efektivitas pembelajaran daring. Judul artikel, efektivitas pembelajaran daring SD Negeri Tenjonagara di masa pandemi COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19 memasuki tahun kedua, kasus COVID ini semakin meningkat, membuat sekolah melakukan pembelajaran daring kembali pada pembelajarannya. Hal ini bakal menjadi kebiasaan dalam dunia pendidikan. Menggunakan pembelajaran dengan sistem daring membuat pembelajaran di saat pandemi ini bahkan sudah menjadi tantangan kembali bagi dunia pendidikan di setiap sekolah, baik guru, siswa, maupun orang tua. Salah satu permasalahannya adalah tidak semua orang tua atau wali siswa mempunyai handphone, kuota, dan perangkat yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Permasalahan tersebut sudah menjadi hal biasa, tetapi harus segera dicari solusinya. Di balik itu semua, untuk mengoptimalkan keefektivitasan pembelajaran di SD Negeri Tenjonagara, para guru dan dibantu mahasiswa KKN kembali membuat alternatif. Salah satunya, siswa dibagi buku pembelajaran atau LKS untuk belajar daring, dan setiap satu minggu sekali, orang tua wajib menyetorkan hasil pembelajaran kepada guru yang bersangkutan secara langsung dan koordinir oleh salah satu orang tua wali siswa. Guru memantau baik secara langsung ataupun melalui WhatsApp. Orang tua wajib mengisi format penilaian yang sudah dibuat oleh guru dan mahasiswa KKN untuk menunjang penilaian kehadiran, keaktifan. Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, kurangnya sarana pembelajaran. Kurangnya sarana pembelajaran seperti handphone selama masa pandemi ini membuat menjadi masalah utama setiap murid dan juga guru, dikarenakan tidak setiap murid memiliki handphone untuk belajar, dikarenakan selama masa pandemi ini sekolah dilakukan secara daring, sehingga ada yang tidak melanjutkan sekolah karena tidak adanya handphone tersebut. Solusinya adalah jika ada siswa yang tidak memiliki sarana pendidikan selama pandemi ini, yaitu handphone, bisa datang ke sekolah tetapi harus dibatasi per kelasnya. Yang kedua, memberikan kuota gratis untuk siswa yang kesulitan dalam membeli kuota agar bisa melakukan pembelajaran secara daring. Yang kelima, dana pendidikan. Judul artikelnya, Jabar, Jateng, dan Jatim, provinsi paling pelit soal dana pendidikan. Terkait urusan dana pendidikan di tingkat provinsi, misalnya, seluruh daerah dalam penilaian CBA belum mampu mandiri karena sebagian besar disumbangkan dari pusat, bukan dari pendapatan asli daerah. Bahkan, yang lebih disayangkan lagi oleh Janjang adalah rata-rata porsi anggaran untuk urusan pendidikan di tingkat provinsi sangat minim. Hanya DKI Jakarta yang mampu menyentuh 22,3% dari pendapatan hasil daerahnya. Ini juga lebih disebabkan karena sumber pendapatan DKI memang sangat melimpah dan kaya. Bahkan baru-baru ini penggunaannya menuai banyak kritikan di zaman Anies. Namun kita anggap saja ini yang paling baik dari segi jumlah jika dibandingkan daerah lainnya. Sintir Janjang. Provinsi lain terkait porsi anggaran pendidikan tidak ada yang sampai 10% dari total pendapatan asli daerah. Bahkan sebagian besar di bawah 5%, sangat miris, jelas Janjang. Janjang mencontohkan ada 11 provinsi yang mengalokasikan dana pendidikan paling rendah. Bahkan daerah yang bisa dibilang maju karena sumber pendapatannya besar, termasuk di dalamnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah ini
alokasi dana untuk urusan pendidikan tidak sampai 3% dari pendapatan asli daerahnya. Sangat miris, sekelas Jawa Barat alokasi untuk pendidikan setara 2,9%, Jawa Tengah setara 2,9%, dan lebih parah Jawa Timur hanya setara 1,4% dari total pendapatan asli daerah masing-masing. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, dana yang tidak sampai ke tangan yang tepat. Dana juga menjadi salah satu permasalahan pendidikan, karena banyak daerah yang kekurangan dana untuk memajukan pendidikan di daerah mereka. Sekalipun dana yang dikeluarkan besar, belum tentu dana tersebut bisa sampai ke daerah-daerah yang pelosok yang membuat pendidikan di daerah tersebut susah maju. Solusinya yang pertama adalah dengan memantau dana yang dikeluarkan oleh APBN untuk pendidikan agar semua daerah Indonesia mendapatkannya. Kedua, dana yang sudah didapatkan hanya untuk pendidikan saja, tidak boleh digunakan untuk hal lain. Sekian dari saya. Itulah permasalahan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.